Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Pengharapan Orang Percaya yang terambil di dalam Kolose 1 ayat 5. Kolose 1 ayat 5 bunyinya, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat Kolose, di mana Paulus telah mendengar bahwa mereka semakin bertumbuh di dalam iman, kasih dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Iman mereka kepada Tuhan semakin kuat, mereka juga menunjukkan kasih mereka kepada sesama mereka. Itu disebabkan karena mereka memiliki suatu pengharapan. Dan Paulus berkata, bahwa pengharapan mereka disediakan di surga. Jadi bagi jemaat Kolose ini, kebahagiaan surga itu disebut sebagai pengharapan, dan mereka menantikan penggenapan dari pengharapan itu. Apa yang dialami oleh jemaat Kolose ini adalah suatu teladan bagi kita dalam mengiring Tuhan. Hendaknya kita memiliki iman yang terus bertumbuh kepada Tuhan dan menunjukkan dengan mengasihi sesama kita dengan dasar pengharapan bahwa upah kita di surga. Bagi sebagian orang atau bagi orang yang kurang percaya akan merasa bahwa ini omong kosong atau tidak penting sebab kita masih hidup di dunia dan menginjakkan kaki di dunia. Jadi urusan surga itu nanti saja. Hal ini memang tidak masuk akal bagi orang yang tidak percaya bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kita memang masih hidup di dunia, tetapi bukan berarti kita harus hidup seperti orang-orang dunia yang mengutamakan bagaimana caranya untuk hidup bahagia di dunia ini. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 bunyinya, dan dunia ini semakin lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang tidak menaruh harapannya kepada Tuhan akan berfokus pada pemenuhan keinginan dagingnya dan melupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tidak lagi menanyakan apakah ini menjadi berkat atau tidak, memuliakan Tuhan atau tidak. Yang penting saya merasa puas dan bahagia, sebab lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Tetapi bagi orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang menyediakan upah bagi kita di surga, akan merasa bebas dari keinginan atau ketertarikan harta duniawi. Jadi setiap dia melakukan perbuatan yang baik sekalipun, tidak dilakukan untuk pemenuhan keinginan dagingnya. Dan apabila memiliki harta yang banyak pun, maka dia tidak akan menyombongkan diri, sebab dia sadar bahwa semua itu hanya titipan Tuhan dan lebih berharap pada upah yang disediakan Tuhan di surga. Pengharapan yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya bukan hanya sekedar janji supaya manusia percaya kepadanya, tetapi pengharapan itu ada dan tidak akan mengecewakan, sebab firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Lagi pula kita harus menyadari bahwa yang memberikan pengharapan ini bukan manusia, tetapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan nafas hidup kepada manusia, baik yang percaya atau tidak percaya kepadanya. Kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, apabila iman kita bertumbuh dan semakin kokoh, bahkan kita bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama, biarlah itu tidak menyimpang dan mengarah supaya kita terlihat baik, tetapi hendaknya hal itu tetap berpusat dan mengarah kepada pengharapan yang tersedia bagi kita di surga. Karena hanya dengan demikianlah pengharapan kita tidak mengecewakan kita. Biarlah lewat renungan ini menguatkan kita untuk memiliki pengharapan kepada Tuhan, sebab Tuhanlah satu-satunya tempat pengharapan yang tidak mengecewakan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.